Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Marisda. Nomor absen 9 NPM 19530533027 dari kelas semester 3A. Di sini saya akan memaparkan materi tema E subtema 2 pembelajaran kelas 4, 5, dan 6. Pertama yaitu mata pelajaran PKN. Yang pertama, menjelaskan sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Salah satu sikap bijak dalam menghadapi keragaman adalah menerapkan sikap hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contoh perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang kedua, bermain tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Dan yang ketiga, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Dan yang keempat, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Dan yang terakhir, bersikap ramah kepada siapapun. Selanjutnya, menjelaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Manfaat semangat kebersamaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, hubungan antar masyarakat terjalin harmonis, aman, dan tentram. Yang ketiga, kebersamaan antar masyarakat terjaga dengan baik. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir, manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, meringankan pekerjaan sehingga cepat selesai. Dan yang keempat, menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan antar sesama. Dan yang terakhir, meringankan kesulitan orang lain. Selanjutnya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada membuat pertanyaan berdasarkan teks dan menulis cerita non-fiksi tentang kenampakan alam. Sebelum kita membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari cerita non-fiksi dan jenis cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Macam-macam cerita non-fiksi. Yang pertama, buku harian. Yang kedua, buku ilmiah. Yang ketiga, buku teks. Dan yang keempat, kamus. 5, makalah ilmiah. Dan yang keenam, panduan ilmiah. Dan yang terakhir, buku sejarah. Sekarang mari kita perhatikan teks non-fiksi tentang kenampakan alam. Salah satunya dataran tinggi Dieng yang dijadikan sebagai tempat wisata yang terdapat pada buku cetak halaman 56 hingga 57. Selanjutnya, membuat pamflet tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan pamflet. Yang pertama, carilah informasi yang akan ditulis dalam pamflet. Yang kedua, sajikan gambar yang mendukung tulisan. Yang ketiga, hias pamflet dengan desain yang menarik. Dan yang keempat, tuliskan informasi yang akan disajikan dengan runtun, santun, dan memperhatikan ejaan serta tanda baca yang tepat. Selanjutnya, membuat teks non-fiksi tentang sikap gotong royong. Misalnya, manusia sebagai makhluk sosial sangat saling memerlukan satu sama lain. Terlebih lagi kita sebagai warga Indonesia yang menanamkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mata pelajaran IPA. Contoh interaksi makhluk hidup antar individu adalah simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Contohnya simbiosis mutualisme adalah kerbau dan burung jalak. Adapun burung jalak mendapatkan sumber makanan dari kutu kerbau tersebut. Contoh lainnya yaitu lebah dan bunga. Selanjutnya yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, namun makhluk hidup yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari predatornya, sementara ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh lainnya yaitu anggrek yang menempel di pohon. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, namun makhluk hidup lain dirugikan. Contohnya yaitu tali putri yang melilit tanaman inangnya. Tali putri menyerap sari-sari makanan yang dihasilkan inangnya tidak mendapatkan apapun. Contoh lainnya yaitu nyamuk dan manusia. Selanjutnya, mata pelajaran IPS.
Yang pertama, menjelaskan potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang letaknya berada pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, ciri-ciri dataran tinggi. Di antaranya yang pertama, berada atas ketinggian 70 mdpl. Yang kedua, kondisi iklim dan cuaca sejuk. Yang ketiga, udara terasa kering dan lembab. Yang keempat, mudah terkena erosi. Dan yang kelima, memiliki suhu amplitudo besar. Dan yang terakhir, tanah lebih subur. Selanjutnya, sumber daya alam dataran tinggi dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu persediaan air, yang kedua hutan, yang ketiga keanekaragaman hayati dan satwa liar, yang keempat sumber daya pertanian, dan yang terakhir perkebunan. Selanjutnya, mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Properti dalam beberapa tarian daerah misalnya. Yang pertama, tari perang. Tari perang berasal dari Papua. Penari tari perang biasanya mengenakan busana tradisional, antara lain rok yang terbuat dari akar dan daun-daun kering, manik-manik, penghias dada, dan ikat kepala yang berasal dari bulu unggas. Selain itu juga menggunakan properti seperti tongkat bambu. Yang kedua yaitu tari turuk uliat bilo dan tari turuk uliat manyang. Tari turuk uliat bilo dan tari turuk uliat manyang berasal dari suku Mentawai. Tari turuk uliat bilo menceritakan tentang kawanan monyet yang selalu gembira, sedangkan tari turuk uliat manyang menggambarkan dua ekor elang yang mencari ikan dan saling berebut. Jadi kesimpulan materi pada tema E yaitu pada pembelajaran PPKN. Yang pertama, memahami sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan persatuan. Yang kedua, menjelaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang pertama, membuat pertanyaan berdasarkan teks, yang kedua, membuat pamflet, dan yang terakhir, memahami dan membuat teks non-fiksi. Pada mata pelajaran IPA, ada mengetahui dan memahami hubungan khas yang terjadi antara makhluk hidup yang berbeda. Pada mata pelajaran IPS, mengidentifikasi dan memahami potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Dan pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya, yaitu mengetahui dan memahami properti dalam tari daerah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.